Jadi pengen tahu sebenarnya ada rahasia ajaib nggak sih di dalam proses penciptaannya? Kalau aku bilang rahasia ajaib sebenarnya gini ya, kalau dalam mencipta lagu tuh aku bukan musisi yang misalnya ada pesanan lagu misalnya, bikin lagu gini. Aku malah kalau disuruh dipaksa keluar malah nggak bisa. Tapi kalau misalnya ilham itu lewat gitu aja. Jadi misalnya ada tuh pencipta lagu yang benar-benar bisa kapan aja tuh nyiptain lagu. Industri sekali gitu ya? Ya kalau aku harus ada mood dulu, atau misalnya harus dipancing dulu dengan apa gitu. Jadi aku bukan yang langsung serta-merta ya bisa misalnya ditantang sekarang nih bisa. Justru kalau makin ditantang makin bisa. Tapi bukan yang misalnya dipesanin harus bikin ini, nggak bisa. Tapi buat aku tuh semua yang aku dapat itu semua dikasih sama Allah. Jadi dan langsung keluar itu aja. Iya, dan pada satu kesempatan kamu pernah bicara bahwa mencipta lagu itu buat kamu tuh butuh waktu lama, betul ya? Ya. Aransemennya sih sebenarnya yang lama ya. Oke, pengolahannya ya. Pengolahannya. Oke, itu buat kamu nggak merasa bahwa aduh album jadi lama nih, jadi jarang nih, enggak ya? Dan tidak berusaha mempercepat proses penciptaannya? Kalau misalnya album jadi lama, aku mendingan lama daripada harus keluar tapi asal gitu loh. Oke. Jadi memang kualitas yang dipentingkan. Iya, betul. Oke. Maya, mana yang lebih banyak menginspirasi kamu untuk mencipta dengan baik? Perasaan sedih atau perasaan happy? Buat aku kalau mau ngarang sebuah lagu tuh mendingan jangan terlalu happy, jangan terlalu sedih. Jadi benar-benar harus di zona yang mungkin aman. Agak sedih, agak happy. Kalau terlalu sedih aku bisa di kamar ngurung seharian, atau misalnya terlalu happy lupa gitu loh. Jadi benar-benar yang mendingan di zona yang agak misalnya yang pick A sampai Z gitu ya. Yang mendingan di D atau mungkin di W gitu loh. Jadi agak akan menuju ke tengah gitu loh. Oke. Hampir semua lagu kamu mencerminkan isi hati atau gimana? Enggak semua. Jadi benar-benar Tapi kayak ada saya. ya? Tapi ada mungkin kalau benar-benar yang lagu aku banget tuh EGP, yang judulnya EGP. Itu baru lagu aku banget. Tapi yang selebihnya tuh benar-benar lagu-lagu yang aku cari liriknya aku melihat dari lingkungan sekitar. Yang kamu unggulkan itu melodi apa lirik? Dua-duanya. Oke. Belajar banyak dari siapa, Mai? Artinya dalam proses penciptaan mana referensi yang paling mempengaruhi? Banyak kan gini, kalau misalnya karena dari kecil kan biasa dengerin lagu komersil ya. Aku penikmat radio yang luar biasa. Dari kecil aku biasa dengerin radio. Jadi kuping itu sudah terbiasa untuk dengerin sebuah lagu yang komersil. Jadi ketika itu menginput sebuah data dalam otak, itu rekam lagu-lagu yang atau nada-nada yang bagus ya kan. Kemudian aku implikasikan kepada kehidupan sehari-hariku, nyari nadanya. Kecil SMP aku suka banget tiap hari di piano gitu, bawa Walkman, terus aku dengerin lagu yang aku suka. Misalnya waktu zaman itu David Foster lagi happening ya, aku tiap hari cari gitu bagaimana cara lagu-lagunya, pianonya gimana gitu. Nah kebetulan waktu SMP, kemudian aku hidup tuh bersama seorang Ahmad Dhani yang duluan berangkat ke dunia musik ya kan. Padahal waktu aku di SMA aku SMP pun kita berangkat sama-sama penikmat lagu. Ya. Gitu. Terus kemudian akhirnya dia berangkat dulu sebagai musisi. Di situ aku juga banyak belajar ya, banyak melihat bagaimana sih ini loh, misalnya Indonesia tuh maunya gini, belajar historical yang lagu-lagu Indonesia yang bagus. Jadi pada akhirnya pun karena aku hidup dengan dia, mau nggak mau jadi juga tahu bahwa yang dibutuhkan Indonesia begini. Gitu. Lama-lama aku pun bisa membuat sendiri gitu. Oke. Untuk ukuran Indonesia nih, posisi pencipta lagu menurut kamu udah ada ranah yang menguntungkan atau masih ada yang pengen banget kamu protes gitu? Gini, kalau misalnya sekarang, kalau sekarang banyak aku protes karena nggak tahu kenapa musik Indonesia di 2 tahun 3 tahun belakangan ini agak menurun ya seleranya ya. Jadi mungkin kalau orang bilang dengan misalnya terlalu banyak band baru-baru yang gak jelas, tiba-tiba yang hanya datang keluar langsung hilang, datang keluar hilang, dan buat aku mereka tidak bawa kualitas. Secara aransemen, soundnya mereka kayak biasa-biasa aja, yang penting laku. Sepertinya bukan kesalahan band tersebut, tapi aku rasa kesalahan dari eksekutif produser. Jadi misalnya gini, ada eksekutif produser yang mungkin mereka membiarkan misalnya gini, udah soundnya nggak usah keren-keren, yang penting laku gitu. Nah itu yang aku paling benci banget, sampai ada eksekutif produser seperti itu.